Jerry. Kita tidak ada nama hari, tidak ada Jumat Sabtu, karena tidak ada Jumat Sabtu. Ya Allah, Kita bercerita di sini berarti dengan setelah hari Jumat terbang langsung ke hari Minggu, betul? enggak bisa itu terbang ke hari Minggu, karena di sini dibilang maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Semalam-malaman itu jadi Alasan maksudnya tidak. mayatnya Yesus diturunkan buru-buru karena sudah mau masuk Sabat. Betul? Ya, dan juga kebetulan memang di sini peraturannya itu tidak boleh semalam-malaman. Jadi kalau dia Enggak ada mati urusan, juga. enggak ada urusan dengan itu. Enggak boleh semalam-malaman. Anda sudah menjawab. Berarti sebelum malam mayatnya Yesus harus turun. Selain karena malam, berarti enggak boleh bermalam kan? Iya. Sedangkan besoknya adalah hari Sabat. Berarti besok setelah Jumat hari apa? Sabtu. Sabtu. Berarti Sabat adalah hari Minggu. Begini. Ya, saya tidak mau bertengkar tentang Sabat tentang ini. Saya tidak mau semua. Saya cuma mau mengatakan. Yesus itu diturunkan karena begitulah yang ada di ulangan, penguburan orang yang mati itulah. Malasani pajana malasapuni ulun nela baco. Bedakan hari Sabtu dan hari Ya, dek naiseng. Majek kotongeni uluna lapeda ulu. Parah woi. Masuk Tapi betul ya Bang Juma ya. Mohon Betul bilang perhatian tadi kan. teman-teman. Saudara kita ini mesinnya rusak. Pada saya sebenarnya nggak ada rencana ngomong, tapi ini anak ini kok begini banget gitu loh. Bang Juma. Dengar juga dengar juga Saya ya. cerita tentang kematian di orang Yahudi. Aduh. Saya tidak bercerita Sabat. Kalau Gawat masalah jadi. Sabat, kau yang buka cerita Sabat. Tetapi Lah, saya cerita keadaan itu bahwa memaksa Anda harus orang yang mengakui. mati digantung Keadaan di itu kayu salib Anda harus itu harus mengakui cepat-cepat keadaan itu yang diturunkan. memaksa Anda mau tidak mau. Mayatnya Diturunkan Yesus karena peraturan Yesus Yahudi. disalib Jumat. Gitu loh. Tidak boleh semalam-malaman. Berarti dia harus diturunkan saat itu juga sebab besok adalah Sabat. Nah, ya. Gini Bang Juma, saya narasi bentar ya, saya kasih dalilnya Berarti ya. salah Kristen karena menganggap Sabat itu hari Manggo. Begini Bang Juma, begini. Halo bisa Aduh, dulu, jadi bentar ya. harus hari Jumat langsung Minggu ya. Makanya diam dulu Bang Handi. Iya, bentar. Dalam Alkitab, hari Sabat adalah hari ke-7 yang dikhususkan untuk beristirahat dan bertobat kepada Hari Allah. ke-7 itulah Sabat, hari Makanya bentar Sabtu dulu, karena Bang hari Juma, biar pertama kita- itu adalah hari Ahad. biar endingnya nanti Bang Juma bisa nanggapi. Kata Sabat berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Sabat yang berarti istirahat atau berhenti bekerja. Dalam Alkitab, hari Sabat memiliki beberapa makna, yaitu hari istirahat Allah setelah menyelesaikan penciptaan. Yang kedua, tanda perjanjian antara Allah dan umatnya. Yang ketiga, hari kudus yang ditetapkan Allah untuk beristirahat dan beribadah. Yang empat, pengakuan atas tindakan penciptaan Allah dan status istimewa yang Allah berikan pada hari ke-7 dalam pekan penciptaan, yaitu ke-7 hari itu. Jadi perintah untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat tercatat dalam Keluaran 20 ayat 8. Dalam Alkitab, Allah memerintahkan umatnya untuk memisahkan satu hari dari 7 hari untuk memelihara dengan suci. Artinya hari Sabat itu untuk menguduskan. Ya 7 hari, memang karena Kristen itu hari khusus untuk Kristen. Hal tetap hari Sabat. Selain itu, kitab Imamat juga di Imamat 25 ayat 3-5 disebutkan tentang Sabat yang berujuk pada 1 tahun penuh istirahat, itu maksudnya. Bagaimana Bang Juma?
Makanya Kristen itu beribadah pada hari itu, hari Minggu. Kenapa Yesus bangkit pada hari ke-7 dan mengingatkan pada hari penciptaan, hari terakhir. Ya Allah ya Karim. Hari ke-7 itu Sabtu. Betul, itu kan udah masuk pada biasa orang Yahudi itu. Jadi hitungnya Bang Juma lihat dari matahari. Matahari sebelum terbenam. Banyak kali cerita saudara ini. Yesus disalib hari hari Jumat. Tadi Bang Juma saya lihat kenapa Ngeri kali lah kalian Saya- paksakan kali itu Mang Rof. Gawat kalian. Sebentar, biar Bang Juma dulu Bang. Bang Juma tadi bilang begini, kenapa Yesus buru-buru? Makanya lihat dari konteks sebelum terbit matahari, ya itu dilihat dari situ. Itu dari kalender orang Yahudi itu lihatnya bukan dari jam, tapi Iya dari saya matahari. tahu, saya paham, saya ngerti. Nah, Jangan ajarin udah, saya. makanya. Jam Dari 16 situ. sore itu sudah masuk hari esok. Betul. Berarti jam 18.00 itu hari Sabtu kan setelah Jumat. Makanya contohnya gini, kita lihat tradisi saudara Muslim kalau sholat Kenapa coba bisa dari jadi 5 waktu berubah itu hari tergantung itu. hari Betul. Jumat langsung ke Minggu ya? Persis seperti orang seperti Islam sholat 1 hari 5 waktu itu. Apa yang lari kemana-mana perginya ya? Aduh. Ya Itu ada janganlah kalian bilang prinsipnya. sahabat Mang Rof. Itu loh maksudnya. Kalau Saya kalian udah tetap jelaskan, bertahan tapi- di sahabat, ya hancur lah kalian. Saya jelaskan. Sekarang bagaimana? Saya tanya saudara Muslim, hari Sabat di Islam itu seperti apa coba, Bang Jun? Sabtu. Sabtu bukan Jumat. Bukan. Jumat ya Jumat. Sabtu ya Sabtu. Ahad ya Nah, terus Ahad. kita tahu bahwa Jumat kan selalu sholat Jumat itu hari dan rata-rata orang berhenti bekerja ya kalau saudara Muslim. Enggak ada Ya, kan, enggak ada konsep kayak gitu di kami, enggak ada. Loh, kebanyakan banyak yang tutup toko, warung. Di konsep kami tidak ada Tuhan itu berhenti bekerja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu zinatu wala naum. Apa Jadi kalau artinya? Allah berhenti bekerja, yang jaga alam semesta ini siapa? Cuplis. Alamak. Astagfirullah. Enggak ada, kami enggak mengenal Tuhan berhenti, enggak. Tuhan beristirahat, enggak. Yang beristirahat itu makhluk karena Bukan Tuhan capek, berhenti. ngantuk, Betul. lelah. Tadi maksudnya itu manusianya. Ngapain Tuhan berhenti? Orang Tuhan memang kurang tenaga dalam. Tadi apa? Anda mengatakan Tuhan beristirahat. Bukan kepada karyawan toko-toko. Contohnya toko banyak bengkel tutup gitu. Apa dari Waduh. Kenapa larinya ke bengkel tutup ya? Maksudnya saya tanya umat Muslim nih, hari Sabat tuh ada enggak di Muslim? Tidak ada. Hari Jumat itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Pas ada yang bisa lanjutkan? Kalau nggak ada apa bedanya hari biasa sama hari Senin, Selasa sama hari Jumat? Kan nggak ada bedanya. Gimana ceritanya ini? Kenapa harus ada hari istirahat? Kenapa? Apa tujuannya? Karena Ya, Tuhan betul, beristirahat. tanya. Bengkel Oh, sampai Anda juga mau niru-niru Tuhan. Karena alam Apa hubungannya? Gimana saudara saya? Tuhan beristirahat hari ke-7. Maka kita jelas, juga kan? harus istirahat karena kita Makanya juga Bang Tuhan. Juma, kan saya boleh tahu nih, kan saya ingin tahu kalau di saudara Muslim alam menciptakan alam semesta dengan 6 masa. Seperti apa sih maksudnya? Biar tahu lah. Kan nggak apa-apa. Di Islam, Bung, kan saya sudah bacakan ayat. Tidak ada Allah itu istirahat di Islam. Iya, bukan alamnya yang istirahat, orangnya. Maksudnya Tidak Allah tuh ada perintah istirahat di Islam, tidak ada. Emang Ya Kristen pernah- ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru kepada kalian untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Fa iza itu jelas. qudiyatis shalah Itu jelas, fantashiru Bang Juma. fil ard wabtagu min fadlillah wazkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat Jumat telah kalian laksanakan, apabila telah salat itu kalian tunaikan,
maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Jadi tak ada istilah istirahat. Setelah hari Jumat istirahat, tak ada. Setelah sholat Jumat, bertebaranlah kalian ke bumi untuk mencari rezeki. Gak ada hari malas-malasan di Islam, gak ada. Bukan disuruh nutup bengkel mangrove. Pun ada. Iya, gak ada. Ngaco kau mangrove. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa hari Sabat itu tetap dipakai oleh bangsa Yahudi. Nggak apa-apa. Iya, Sabat. Sabat itu Sabtu. Iya, terlepas mau Sabtu mau berapa, tapi yang jelas di orang Yahudi tetap memakai itu hari Sabat. Sabat itu hari raya, Sabtu. hari apa gitu Orang loh. Bukan hari Advent kan- Minggu. Orang Advent kan ngambil hari Sabat jadi hari ininya, hari ibadahnya. Muhammad, saya udah bukan bilang Minggu. kamu masih levelnya di bawah saya, jangan kamu nantang saya. Ya hilang lu cerita level lagi kau. Ya ampun mati lah aku nengok mangrove Muhammad ini. itu udah kenal, cuman dia Bang Juma cuman orangnya baik aja sih, cuman saya udah ikuti dia payah dia Minggu tuh. Advent kan, Advent itu kan hari ketujuhnya hari Sabat, ya kan? Advent hari ketujuh, kan gitu. Jadi kalau hari Sabat mereka ambil jadi hari sucinya, kenapa beda dengan kalian? Itu persoalannya. Kan mereka Kristen juga, atau mereka bukan Pasti. Kristen, mereka Yahudi. Pasti mangrove ini bilang gini, saya sudah tidak mau dengarin ya Pak Dokter. Kurang ilmu ini ya. Udah kurang ilmu kalau dibanding Biar- Bang Zuma ya kurang ilmu. Tapi Nggak dibanding pastikan Bang lagi. Zuma, ya. Kita pastikan lagi dulu sama Jerry. Kayak mana ceritanya Jer? Habis hari Jumat hari Minggu Jer. Itu kayak Jadi mana begini, ceritanya? Coba, kalau coba. mau berperang dengan orang Israel, serang pada hari Sabat. Karena mereka Tadi Bang beristirahat Juma dari jelas ya Sabat. bahwa itu kepada hai kaum beriman itu kenapa harus bukan kaum berakal itu. Iman itu penting Bang Juma, di Al-Qur'an jelas ya mengatakan demikian. Iya. Iman Orang kaum yang beriman itu beriman siapa? Itu sudah orang pasti kafir. berakal. Loh itu seimbang, harus sejalan, nggak boleh dipisahkan itu Bang Juma. Loh, kalau ada seruan orang beriman, itu orang berakal. Karena hanya orang yang berakal lah yang sampai pada level iman. Bentar Bang Juma, di Quran kan mengatakan bahwa orang beriman itu orang mana? Bukannya orang Yahudi atau orang Nasrani? Ada dari Yahudi, ada dari orang Nasrani, orang beriman itu ada. Tapi itu kalau ditunjukkan ini kepada Muslim, bagaimana bukannya Muslim? Oh ini apa umat yang apa berakal ya? Gitu. Gimana Iya. Bang Juma? Al-Quran Apa menyatakan jelas ya di situ, tapi nggak boleh belok-belokan gitu Bang Juma. Iya, apa masalahnya? Masalahnya di mana, Bang? Sedang dibicarakannya. Apa yang Anda permasalahkan? Itu ayatnya tuh memang mengatakan kepada orang-orang kafir gitu. Kenapa lagi ke sana? Tadi terjemahannya kalau Arabnya kan saya nggak Udah tahu. mulai ngantuk Mangrove. Ngantuk ini mangrove nih. Udah nggak nyambung pertanyaan mangrove. Apa yang gue tanya kan? Doleng gue tengok. Aku karena ada Bang Juma ini Bang Balobo. Kalau nggak udah habis kalian ku bal-balin ini dua orang ini. lanjut. Lanjutlah kalau gitu. Nggak lanjut aja Bang Juma. Lanjut. Lanjut. Topik atau apa biar terarah. Iya. Parah kalian ah. Yang betul nanya mangrove. Kalau nanya aja udah salah, apalagi nanti disuruh jawab. Ini begini Bang Juma, ini dari awal soalnya kita nggak fokus satu topik, hanya kacau balau kan kayak pasar ini. Bingung mau kemana ini arahnya. Coba ganti topik, satu topik aja deh biar terarah coba. Sahabatnya itu, Bang. Aduh kembali ke sahabat lagi, pusing ini. Mepet dia kalau udah sahabat udah. Dia minta Bang ganti Juma, topik begini, Bang dah. kenapa Minta ganti pusing? topik dia Bang dah. Bentar, kenapa pusing? Yang punya hari sahabat Gini tradisi Mangrove, untuk orang Yahudi. kita ganti topik tapi akui dulu bahwa orang Kristen itu melakukan ibadah hari Minggu itu bidat, heresi. Ya kan? Dibilangin Kita pindah skip topik, biar nggak gitu muter-muter kayak jangan Iya, skip bukan, aja kan biar nggak muter intinya situ itu Muhammad. tadi. Iya kok. Coba. Muhammad sedangkan- suaranya seperti Ustadz Sugi ya. Iya. Sekarang Kamu Mangrove. kembar.
Tapi Ustaz Sugi bagus suaranya sama Ustaz Tata bagus. Mengru, dengar dulu. Nah, sekarang intinya yang dimaksud Bang Zuma itu bahwa orang Kristen melakukan ibadah hari Minggu itu bidat, heresi. Artinya mengada-ngada, tidak sesuai perintah dari Bible. Ya? Kenapa nggak pecah? Nah, apalagi orang tadi kalau fokusnya kepada orang. Dari kan nggak tertib. Biasanya Kristen tertib, Mengrub biasanya tertib, ya kan? Nah, ini masalah. Iya Muhammad, kenapa saya nggak tertib di sini? Kamu fokusnya ke orang Yahudi, tapi tanyanya kepada saya orang Kristen, kan bingung bos. Saya jelaskan, kamu nggak nerima, kamu pecah. Kalian kan mengaku-ngaku Yahudi rohani, kembaran orang Yahudi. Yang ngetip komandemen tadi siapa ya kan Aki? Yang ngutip apa tadi 10 perintah Tuhan tadi siapa? 10 perintah itu kan perintah untuk kepada yang orang Yahudi. Itu untuk seluruh manusia, 10 huruf perintah Allah, bukan 300, bukan 613 itu hukum Yahudi itu. Ini cuma 10 hukum perintah Allah untuk hidup. 613 itu Adinda Mengru datang dari 10 perintah Tuhan itu. Itu kan bahagian Yesus mengajarkan subordinasi dari perintah utama yang 10 itu. Muncullah 600 sekian hukum itu. Jadi macam mana cara Anda memahami? Udahlah, capek juga. Nanti dibilang juga saya yang kurang ilmu. Udahlah, apa mau dibuat? Capek memang. Jangan kan kamu Bang Mangrove berapa tahun? Mangrove. Iya, Mangrove. Mangrove. Ya. Kita juga capek menerangkan bahwa Yesus Asli, itu Tuhan. aslinya Orang juga saya tidak percaya di sini. Sebenarnya saya tuh biar acak-acakan tapi naik biar. Siapa yang mengajarkan Anda Bang Jerry menuhankan Yesus? Tunggu nggak ke situ Siapa dulu. mengajarkan Anda? Dari Matius mana 15 nomor 9. Percuma mereka beribadah kepadaku. Lu ambil. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bukan, Kalian begini. meninggalkan hari Sabat, pindah bergeser ke begini Minggu. Itu loh. perintah siapa, Bang? Cinta, begini loh. Lu terangkan lewat Matius, padahal catatan Matius ini berbicara tentang Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga. Ya iya. Jadi bagaimana saya mau percaya lu punya omongan? Lu pakai Matius tapi lu tidak sampai di kebangkitan, disalib, di apa semua ada di dalam Injil Yohanes, Injil Matius, Markus, Lukas. Bukan Gitu loh. bukan semua Bible itu salah. Tadi kan udah kita bicarakan, yang cetak merah aja cuman sekian persen. 8 sampai berapa persen itu. Nah, itu bukan kata Bang Zuma, bukan kata Kamal, bukan kata Salman, bukan kata orang-orang Islam, tapi kata pakar Bible. Bahwa dari perjanjian baru itu cuma 8 sampai sekian persen yang merupakan perkataan Yesus dengan tanda cetak merah. Nah, pertanyaan saya, ya kan? Cobalah baca-baca yang cetak merah itu, ya kan? Ada nggak di situ Yesus mengatakan bahwa Dia itu Tuhan atau perintah menjadi Kristen, ya kan? Wahai orang-orang beriman, udkhulu fi silmi kafa kalau di dalam Islam. Ini udkhulu fi nasara kafa. Nggak ada perintah kalau bahasa ini. Kita mau cari juga di dalam Injil tidak ada Yesus berkata bahwa Dia itu Tuhan. Tetapi di dalam kitab 4 Injil itu, kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bercerita tentang kematian, penyaliban, tapi Anda tidak percaya padahal Anda ambil juga dari Matius. Bagaimana bisa ya? Buku di satu sisi di depan-depan, di sini, di kanan, di kiri lu ambil. Iya, lalu yang ayatnya diceritakan di Markus 14 itu, yang diceritakan di Markus 14 data 51 dan 52 itu yang melarikan diri telanjang itu siapa, Bang? Begini saya jelaskan semua. Dengar 1 menit aja. Sebentar teman-teman. Sebentar. Saya sapa dulu Pak Sawit. Selamat malam. Kristen Muslim Pak. Pak Sawit. Sawit seberang. Pak Sawit. Saudaramu di sana, Sawit seberang ini. Orang Langkat. Orang saya seberang deh itu. Bahaya. Angkat. Yang penting, ya pokoknya asalkan jangan anak sawit aja dia.
Ya, jangan. Bang, kau bilang Said Seberang langsung merujuk ke aku, Bang Cinta. Nggak cocok juga lah, Bang Punah. Mantan bupatinya udah wafat. Bang Samsul. Ayo coba Bang Jerry, siapa itu yang lari telanjang itu Bang Mangrove Jerry? tadi yang mau jelaskan apa Mangrove? Coba Mangrove. Oke, saya ulangi Mangrove mau lagi. jelaskan tadi. Menurut Alkitab, perkataan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia adalah firman Allah. Perkataan tersebut disampaikan melalui nabi, rasul, dan pemazmur. Firman Allah dalam Alkitab juga bisa diartikan sebagai pernyataan dari Allah sendiri. Kata dafar dalam Alkitab bisa merujuk pada berita-berita yang diberikan kepada para nabi atau kepada isi pernyataan secara keseluruhan. Alkitab merupakan wahyu Allah yang dicatat dalam bahasa manusia menurut 2 Timotius 3 ayat 16 seperti yang tadi saya mengatakan. Beberapa hal yang berkaitan dengan firman Allah ada di dalam Alkitab, antara lain firman Allah memiliki kuasa untuk menopang ciptaan, firman Allah memiliki kuasa untuk memberikan hidup baru, firman Allah menyalurkan kasih karunia, kuasa, dan pernyataan. Firman Allah menjadi pedang yang diberikan kepada manusia untuk melawan iblis. Loh, makanya dengan Yang ditanya yang lari pakai kain lenan itu siapa? Kenapa Dia jadi baca deskripsi lima dari logo? Google. Dia baca Daftar deskripsi lima dari logo Google itu itu. bercerita tentang jenis-jenis firman. Bukan, loh Nggak kan usah, kamu kan nggak tanya usah ke tentang situ-situ. Kita kan tahu tidak itu percaya apa firman. daftar lima logos itu tahu. Ya kan? Sekarang yang tadi dikatakan Aki Cinta Selawat tadi, siapa? Yang mana? Lari Yang melepaskan mana? kain lenan Cinta, tadi. cinta yang mana? Tunjukin Yang dalilnya saya melepaskan jelaskan. kain lenan Gimana? tadi. Nah, Kan Lari tadi. katanya di data dalam Markus, Matius, Yohanes, Lukas itu ada data tertuliskan bahwa sana Yesus itu disalibkan, kan begitu. Iya, kalau iya. Ya, menurut pemahaman kami, setelah kami membaca Bible, ada Yesus yang diselamatkan dan ada Yesus yang disalib. Maksudnya Ada Yesus yang gimana? diselamatkan Ada di dan mana? ada yang Yesus disalib. Markus Ada di 14 Markus, 50 dan gitu. sampai 52. Iya, Di Markus Markus 14 itu dia beri 50 sampai keterangan bahwa 52. Yesus tidak disalib gitu. Ya, pertanyaan saya, yang melarikan diri dengan telanjang itu siapa? Tidak, kok cerita setengah-setengah melarikan diri. Saya juga bingung. Maksudnya dari Dibaca, awal dong satu Jer, perikop baca. dibaca. Markusnya Markus, dibaca. kan saya sudah sebutkan datanya. Dibaca coba. Ada Bible Coba bukan? data 50 sampai 52. Markus 14. Markus 14. 14. Oke, sebelum dicari kita sapa dulu. APM, selamat malam. Kristen Muslim, Pak. Terus APM. Ayat 50, 51, 52. 50 51, lalu 52. 51. Ada seorang muda yang pada waktu Pelan-pelan itu Jer, pelan-pelan Jer. Bacanya pelan-pelan Jer. 50-nya dulu. 50-nya dulu, 50-nya dulu. seorang muda pada waktu ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan Oke. untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan Siapa mereka ini? kainnya. Siapa yang mereka ini? Mereka ini siapa? Mereka itu siapa? Mereka hendak menangkapnya. Ya, Di sini dijelaskan mereka ini siapa? tentara Romawi kan? Romawi. Mau tangkap siapa? Ya, loading kok kan. Aku nggak aja tahu pun nggak siapa tahu yang siapa yang mau menangkap. ditangkap Kan itu. Dia yang pakai ayat ini berarti dia harus menjelaskan ke saya. Lah, Iya, di data 50-nya. Kau Di data ngambil ayat ini 50-nya. berarti kau jelaskan dong ke saya apa maknanya ini yang kau tadi baca Iya, maksudnya apa? di data 50-nya, murid-murid Yesus itu melarikan diri. Karena apa mereka melarikan diri? Karena Yesus sudah mereka tangkap. Nah. Yesus sudah ditangkap. Yesus sudah ditangkap sehingga murid-muridnya semua melarikan diri meninggalkan Yesus. Di data 51-nya ada seorang pemuda yang mengikuti dia di situ katanya. Dan tentara Romawi ini berusaha untuk menangkapnya. Lelaki itu hanya mengenakan kain lenan untuk menutupi badannya. Di data 52-nya dia berhasil meloloskan diri dari tangkapan tentara Romawi. Terus? Siapakah Ya, dia?
Ya, terus Siapakah dia? Siapa itu? Siapa? Kau terus? Itu Pertanyaannya, tentara Romawi ini, tentara Romawi ini mau menangkap berapa orang sebenarnya? Sementara target mereka adalah Yesus. Kau tadi kan Apa urusan mereka untuk menangkap pemuda tersebut? Ya Yesus kan Iya, sudah terus ditangkap. mereka mau menangkap. Ya, terus? Iya, lalu kenapa pemuda itu mau ditangkap? Apa alasannya? Apa alasannya? Kau bertanya ke saya, tapi tadi kau bilang kau mau Ya, terangkan saya bertanya ke Anda, karena itu keimanan Anda, bro. Bingung dia, weh. Saya bertanya ke Anda, Kau apa sudah alasan kuasai tentara cerita. Romawi ini menangkap pemuda Kalau kau tersebut? belum kuasai, Padahal mereka tunggu. sudah Kalau menangkap kau- Yesus. Iya, Kalau kau belum kuasai ini ayat, tidak usah kau tanya saya. Kau sendiri belum loh, ini. jadi saya bertanya kepada siapa? Ya, kau tahu Oke, saya tidak menguasai. Ya sudah, Ya, saya nggak tidak usah menguasai. kita bahas, Kalau kau Anda tidak yang mengimaninya, menguasai. tentu Anda yang menguasai. Makanya saya bertanya Iya. kepada Anda, apa alasannya tentara Kenapa Romawi kau bisa angkat ini ini menangkap ayat? pemuda tersebut Saya sementara tanya. target mereka sudah mereka dapatkan? Iya, terus? Nah, iya, alasan mereka menangkap pemuda itu ngapain, untuk apa? Sementara target mereka sudah mereka Kau yang dapatkan, tahu. yaitu sudah mendapatkan Yesus. Mereka sudah menangkap Yesus, abangku. Terus? Nah, satu-satunya pria, kan sudah saya sebutkan tadi, satu-satunya pria, Yohanes 13 nomor 4 diterangkan di situ apa? Bahwasanya Yesus mengenakan kain lenan. Ya sudah. Jadi yang memakai kain lenan itu siapa? Bom. Tidak, kau angkat ini, tapi kau tidak Silakan tahu. sudah monitor. Kain lebar kan? Bingung dia Bang Zuma. Si Jerry bingung. Siapa lagi-lagi satu lagi katanya. Si Cinta angkat ini ayat. Sesudah diangkat ini ayat, dia juga tidak tahu siapa, apa, bagaimana ceritanya. Kita tanya Bang Suma, siapa Iya, sebenarnya? masalahnya kan begini, Oke. berawal kan dari Anda tadi kami bawa Matius, bahwasanya Yesus tidak disalib. Nah, di data lain juga katanya Matius, kata Matius itu Yesus disalib. Nah, kita buktikan di sini Markus ini, gitu. Terus ini ditulis kok di pasal 15, Yesus disalibkan. Ya Perikopnya. makanya itu. Jadi, terus yang lari itu, yang kabur itu siapa? Mana saya tahu, saya tidak tahu Yang kabur- siapa itu. Cuma ditulis pemuda. Oke, kita tanya dulu. Bang Suma masih monitor, Bang. Masih. Oke, Bang. Jangan Ini mengarang-arang mana loh. simpang siur ini? Jangan mengarang-arang. Ada seorang muda Sebentar dulu teman-teman. yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, dulu Bang Zuma, makasih ya. tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Terus siapa kau bilang pemuda itu? Ya itu seorang pemuda. Ya, yang menggunakan kain lenan sebelum perjamuan terakhir siapa? Kan tidak ada Saya yang tanya tahu dulu. nih. Yang lari tadi itu menggunakan apa tanda-tandanya? Ini Pak, dia menggunakan kain lenan. Maka penyelidikan Terus? dilanjutkan. Siapa yang terbukti menggunakan kain lenan sebelum penangkapan itu dilakukan? Maka semua orang angkat tangan. Ya, siapa menurut kamu? Yesus. Kamu? Yesus. Kamu? Yesus. 1000 orang yang hadir di situ yang asumsi melihat Yesus kalau menggunakan begini kain semua. lenan di Yohanes 13 nomor 4, semuanya menjawab dengan kata apa? Yesus. Yesus. Iya, terus maksudnya ceritanya ini kenapa? Mati meja. Berarti yang lari telanjang tadi itu adalah Yesus. Nah, Yesus dibilang di diselamatkan sini Bapa. seorang muda, bukannya Yesus Yesus. memang muda. Iya, tetapi kok maju ke depan, masuk ke ayat 15, Yesus yang disalib. Iya, Gimana memang itu? memang orang itu menganggap Yesus. Makanya tadi muncul pertanyaan saya tadi siang di Markus 16 nomor 16. Di situ pengarang Bible mengatakan bahwasanya setelah kebangkitan Yesus tampil dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana penulis Bible tahu bahwa yang muncul itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Dari mana dia tahu kalau itu adalah Yesus padahal mukanya beda? Macet kan? Macet Bukan pasti. macet, karena ini jelas-jelas di sini Suma pasal 15 ditulis di sini.
Yesus Apa di itu? hadapan Pilatus. Yesus diolok-olok. Ini perikopnya. Yesus disalibkan. Terus ada lagi perikop Yesus mati. Yesus dikuburkan. Itu semua perikopnya. Kebangkitan Yesus sudah masuk di pasal 16. Nah, terus Terus Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Markus Terus apa 16 lagi? nomor 12. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus yang datang dalam rupa lain? Yang datang tuh dari muridnya yang melapor, yang si Markus tahu dari murid dong. Murid juga Kalau dari memang mana dia Markus tahu kalau tahu? itu adalah Iya. Yesus? Dari mana dia tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa Karena lain? kan dibilang Yesus dengan rupa yang lain. Tetapi Ini kan mereka tahu bahwa ini adalah informasi dari pewarta bahwa sesudah itu Yesus menampakkan diri menampakkan diri. Terus di ayat berapa? Cuma dalam rupa yang lain. di ayat Pertanyaan berapa saya, tuh? dari mana Markus tahu? Itu ayat berapa? Markus 16 nomor 12 Cak Ayu. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Jadi sesudah itu ia menampakkan diri dari rupa yang lain. Berarti tetap ini diceritakan bahwa itu Yesus. Dari mana dia tahu kalau itu Yesus? Dari muridnya yang melihat bertemu kan banyak Muridnya kan melihat. Muridnya yang mana yang melihat? Begini, ini kisah Yesus bangkit. Dia bangkit di hari ketiga. Tetapi selama 40 hari sebelum dia naik ke surga, dia selalu ketemu dengan ini murid-muridnya. Iya, dari mana? Tiba-tiba Dari dia mana? datang. Dari mana? Kan Murid-muridnya lah. dari Ini semua murid-murid berita. gimana? Iya, Dari murid dari mana? murid-muridnya. Di mana dia tahu muridnya ini adalah Yesus? Ini ditulis begini, sesudah itu ia menampakkan diri. Sesudah Dari itu mana siapa? dia tahu? Itulah Yesus. Aduh. Dari mana dia tahu? Jangan-jangan orang lain ini. Di sini kan ini makanya saya bilang ini Orang Markus. lain ini yang menggantikan Yesus ini adalah orang lain. Iya, tapi di sini tidak ada ditulis orang lain. Ini buktinya dia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Ada tidak ada tertulis di sini. Ternyata orang Rupa lain. yang lain kan? Rupa lain kan? Tetapi dia juga, Yesus juga. Dari mana menampakkan pengakuannya? diri rupa Akulah yang Yesus. lain. Mana pengakuannya? Dialah Yesus. Mana pengakuannya? Tunggu dulu ya. Dari awal dari ayat 9 ya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Pertama Maria Magdalena. Maria mengatakan, kamu tidak lihat mayat Tuhan kami. Daripadanya Yesus pernah mengusir tuh setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada percaya waktu itu enggak? sedang berkabung dan menangis. Tetapi Percaya ketika tidak murid-muridnya? Percayalah. Coba dalilnya mana? Tetapi Mana ketika muridnya mereka percaya? ketika mendengar Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Tetapi tunggu.